Food lover, kita menuju ke Sulawesi Selatan. Makassar dikenal dengan kuliner dagingnya yang kaya rempah. Salah satu kuliner berbahan daging yang wajib dicicipi saat kesini adalah sop kondro. Yes, kita mau nyobain kondro yang cukup fenomenal yang ada, tapi di kampungnya langsung, di Makassar langsung, di Jalan Gunung Lampu Petang. Oke, ini dia nih. Siapa namanya? San, San. Ini lokal apa luar, San? lokal. Ada yang lokal, ada luar juga ada. Wow, pantas gede-gede ya. Woi, gede sekali deh. Mantap, men. Ini yang apa, San? Yang bakar atau terus ada berapa versi? Dua. Apa aja? Ada sop kontrol, Hah, kontrol bakar. kondro bakar ya, dua versi ya. Ini memang paling fenomenal di Makassar, woi. Mantap, woi. Nyaman, nah. Ini dia nih. Waduh, Masya Allah. Top ini. Oh, tapi dagingnya banyak juga ya di bagian ini ya. Ini nanti dicelup pakai bumbu ini. Ya, Ini gimana, San? Pasanglah. Ini. Belum. Udah, belum. sudah. Oh, sudah. Jadi gimana? Gini saja? Atau celupkan saja? Bakar dulu, celup sedikit. Oh. Ini celup gini. Ya. Celup bakar. Bakar lagi. Woi, mantap, ya. Ah. Sedap. Oke. Udah nih. Bakar lagi ya. Wow, cakep ya. Oke lah, kita langsung ke dalam aja ya. Di sini bakar gosong, saya nggak kelihatan. Makin lama makin gosong. Kalau Isan udah biasa ya, San. Mantap. Mantap. Sop kondro merupakan sop iga sapi khas Bugis dan Makassar. Kondro dalam bahasa Makassar artinya tulang iga. Kondro aslinya dimasak berkuah dalam bentuk sup yang kaya rempah. Tetapi sekarang terdapat variasi kering yang disebut kondro bakar, yaitu iga sapi bakar dengan bumbu khas kondro. Sejak dulu, sop kondro merupakan hidangan wajib saat warga menggelar hajatan, baik pernikahan dan khitanan atau saat pesta adat. Dahulu ketika ada ritual, warga yang memotong kerbau kemudian mengambil bagian tulangnya lalu dimasak dengan bumbu sederhana atau biasa disebut dengan palu kondro. Daging sapi mulai populer di Makassar di awal tahun 90-an. Karena harga daging kerbau yang lebih mahal, masyarakat pun beralih memasak daging sapi. Oke, kita cobain kondro yang bakarnya. Jadi ada dua nih, ada sop kondro, ada kondro bakar. Sebenarnya kalau kondro sih pada umumnya ya gini, versinya pasti gede-gede ya, karena mereka menggunakan dua jenis daging iga, ada yang impor, ada yang lokal. Jadi memang yang impor kita udah lihat sendiri nih modelnya kayak gini nih, gadang-gadang besar-besar ya. Kondro ini kan kalau yang bakar biasanya memang bumbu kacang gitu, kayak bumbu apa? Kayak bumbu sate ya. Nah. Ini si kondro bakar ini enak banget ya, karena daging yang ada di yang ada di iganya ini lembut banget ya. Lembut banget karena memang udah direbus dulu, diproses dulu, angkat terus lalu bakar baru siram bumbu. Jadi ada dua proses, ada tahapan rebus, kering, bakar, bumbuin lagi bumbu bakar terus baru siram bumbu kacang. Masya Allah. Ini lazis. Lazis.
Kalau kuah sop kondronya sendiri memang dia lebih bening ya. Dia warnanya lebih terang. Daging iga, kalau sate kan biasa kan daging potongan daging dan lemak. Kalau ini memang istimewa ya, Insya Allah. Semua punya ciri khas dan karakter masing-masing yang pasti. Kondro karebosi ini merupakan pelopor pertama yang membuat menu kondro bakar. Nama karebosi diambil dari nama alun-alun kota Makassar, tempat di mana dulu pertama kali warung sop kondro ini berdiri. Kini warung sop kondro ini bergeser tak jauh dari lapangan karebosi. Usaha ini dirintis oleh Haji Hanaping sejak tahun 1968. Restoran ini sudah dikelola oleh 3 generasi. Pada generasi kedua mulai menjual kondro bakar. Selain kondro, Kota Daeng juga punya kuliner berbahan daging yang nggak kalah lezat, yaitu coto Makassar. Coto Makassar merupakan sup yang kaya akan rempah-rempah khas. Yang menjadi ciri khas coto Makassar dan membedakannya dengan soto-soto yang lain di Indonesia adalah penggunaan kacang tanah. Untuk rempah sendiri, coto menggunakan 40 jenis rempah atau biasa disebut dengan istilah ampah patang puluh. Namun ini hanya kiasan saja, karena bumbu yang digunakan tidak sepenuhnya 40 jenis rempah. Tapi memang coto menggunakan belasan macam rempah. Penggunaan beragam rempah dan kacang inilah yang membuat kuah coto kental. Untuk isi coto Makassar biasanya daging sapi dan jeroan-jeroan yang telah direbus lama. Kenikmatan coto tak terlepas dari tradisi peramuannya yang menggunakan uring buta atau kuali tanah ini. Centongnya pun unik food lover, menggunakan tempurung kelapa dan gagang kayu jambu biji. Penggunaan bahan bakar kayu juga menambah cita rasa khas dalam semangkuk coto. Pokoknya kurang afdal bila berkunjung ke Kota Daeng tanpa mencicipi kondro dan coto Makassar. Benar-benar menggugah selera. Jadi pantas ya kalau Makassar disebut sebagai salah satu surga kuliner di Indonesia.